jangan terkecoh pemirsa di rumah. RAM-nya 4 GB ya. Dan dia eMMC ya. eMMC lagi. Nge-lag dia nih. Kunci Ciba. Ya, itel. Pada depan gua udah ada itel City 200 NFC ya. Diperhatikan ini NFC. NFC ini sangat penting. Apalagi kalau lu adalah commute person alias yang suka kereta gitu. Wih, terus ada tulisan premium anybody. Premium anybody ya, anybody ya udah ya, limited edition box set ya. Tapi gua nggak tahu ini akan dijual apa enggak. Kadang-kadang box set itu cuma di tech reviewer. Tuh ya. itel City 200 tuh. Vibe purple ya. Vibe purple ya dengan desain yang seperti Vivo. Y400 ya, seinget gua. Warnanya juga oranye ya, ungu banget ya. What's your color? Wah, gila luar biasa ya. Ini nggak ada sini, cuman langsung aja kita buka nih. Di dalamnya ada baju ya. Ukurannya M. M ya, kalau M itu masif gak apa-apa. M ini mini ya, sementara badan saya ini badan binaraga, pemirsa. Pakai kali ya? Coba. Segini doang. Ya, mualnya segini doang. Ya begini ya, kalau dipakai sama gue ya, kalau seri M ya, kunci Ciba. Dah, gimmicknya kebanyakan. Terus, udah lupakanlah soal baju undersize itu. Kita lanjut ke isinya. Saatnya ungukan City ya. Terus dia ada stiker-stiker gini lucu nih. Tuh. City 200 ya, gitu-gitu. Udah bla bla bla. Ya ini emang kayaknya buat unyu-unyu sih ya. Gue nggak ngomong perempuan sih. Kayaknya buat orang kaum unyu ya. Ya untuk boxnya sih sangat tidak cocok dengan saya ya, terutama ya dengan warna ungu. Ya, terus selalu ada boxnya. Punya ungu, boxnya merah, bingung ya. itel ya. Dulu nih, wah, dia kalau lihat dari gambarnya sih ini nggak notch-nya nggak ada ya. 7,4 mm anybody. Anybody tuh kayak lagunya siapa ya? Lagu ini, Cok. Lagu girl band zaman dulu tuh. Oh ya, Anibani City. Anibani City 200 NFC. Nah, tuh. RAM-nya 8 GB. Oh enggak, jangan terkecoh pemirsa di rumah. RAM-nya 4 GB ya. Ya, tuh. Jangan terkecoh ya. RAM-nya 4 GB ini ya. Gue mah jujur, nggak 8 GB, 4 plus 4. Jadi ini adalah tambahan RAM, ambil dari storage. Kalau nanya, kepake nggak bang? Apakah bisa jadi 8 GB? Enggak ya. Biasanya sih mungkin kepake untuk yang background task gitu. Kayak misalnya buka-buka browsing dan lain-lain. Jadi dia nggak makan RAM banyak ya. RAM 4 ya. Apakah ini akan menjadi HP anak durhaka? Kita lihat. Ini karena harusnya HP murah meriah karena sebelumnya tuh serinya tuh 1,5 seingat gue. 1 juta kecil bahkan. Indis ekonomi itu bagus. Emang case-nya? Langsung bisa lihat case-nya di sini ya. Sangat nge-iPhone ya. Dia ada ala-ala MagSafe. Oh ya, chargernya nih di sini ya. Tuh. 18 watt dia chargernya. Ya dia punya charger ya. Ini juga ada kabelnya dan lain-lain. Kabelnya udah C lah ya. C ya. A ke C. Terus gue mau buka nih. Buat nih ya, buat orang-orang yang nanya mau gue, bang lu kenapa nggak pernah buka nih? Gue buka nih ya, karena ini itel khusus ya. Buat slotnya kita lihat apakah ada SD card sini? Ada tuh ya, ada micro SD ya. Jadi ini hybrid punya nih tuh lihat, tuh hybrid punya ya. Jadi ada apa namanya SIM card sama SD card ada. Gue nyalain, olah. Tapi sih dari tampilan awalnya sebenarnya kalau lu lihat ya di sini kayaknya nih belum Android 16 deh. Kayaknya sih. Gue pasang dulu casing. Oke ya, ini gue udah nyalain dan sejauh ini sih belum ada bloatware ya. Yang bisa gue komen adalah bagian dari layarnya.
Ini untuk apa namanya bezelnya ini besar di bawah ya. Ya sudah pastilah ya ini untuk ciri khas HP-HP terjangkau. Sama gue bisa komenin soal haptic ya udah pasti biasa aja ya. Oh ya untuk fingerprintnya ada di samping ya ini. Nah tuh ya. Untuk fingerprintnya jadi palingan dicoba-coba aja gini sih. Ini untuk fingerprintnya ya. Untuk login iTel ya, lu bisa langsung nggak usah login sebenarnya, gitu ya. Nih nggak usah login, lu pencet aja nih yang udah agree sama iTel ya, langsung di next aja. Nah nanti ya. Oh ya, nah langsung kelihatan di sini base Android 15. Jadi di sini masih Android 15 ya, belum 16 ya. Dan kalau misalnya benar, prediksi gue harusnya emang ini sejutaan punya sih. Coba kita lihat dulu, gue cek dulu ada update apa enggak. Semua ada update loh, gila. Ngeri kali. Langsung ada update apa ini? Oh, optimize ya. Ntar aja, ini security patch. Bukan yang apa namanya. Oh. Lalu langsung aja kita ke bagian yang paling penting, yaitu spek. Nge-lag dia nih. Gue tuh untuk ini ya, sebenarnya gue agak concern sih. Buat casing bawaannya, gue nggak tahu casing bawaannya tuh begini semua atau enggak ya. Nih casing begini. Ngomong casing, by the way ini bisa magnet ya, jadi tuh bisa magnet dia. Tapi ya magnet lah ya, bisa. Jadi bukan nggak gimmick gitu, emang beneran magnet terus. Tapi concern gue adalah ketika untuk user yang beli ini, gue yakin lu mengharapkan casing yang full kan, karena untuk ketahanan ini agak serem sih di bagian samping sini nih. Dia ini. Nah ini untuk bagian casingnya tuh, lu kalau perhatiin nih tuh ya, cuma nutup di bagian samping sini doang nih, gitu. Yang dimana sebenarnya agak sayang sih, tuh ya. Jadi kayak ke expose full gitu di sampingnya. Jadi pas jatuh tuh agak serem gitu ya. Tapi kan bezelnya tebel, artinya apa? Akhirnya ketahanan nih, bezel tebel di bawah nih loh. Jadi kalau jatuh begini masih aman ya. Menurut orang Islandia ya, bukan menurut saya. Tapi kalau perhatiin tadi di sini udah untuk layar udah punch hole. Jadi salah satu yang bisa diapresiasi juga bukan yang water drop ya. Ini untuk ini. Baterainya di sini 5200 ya. Terus untuk IP ratingnya di IP65. Jadi splash alias apa namanya percikan. Hujan mungkin masih bisa. Memorinya 128. Ada fluensi 4 tahun. Saya baru baca ini ya. Tiba-tiba ada fluensi 4 tahun pemirsa di rumah. 4 tahun ente ya. Bukannya tidak nge-lag, karena memang sudah di bawah, sudah tidak kencang. Itu artinya namanya ya udah gitu loh, bukan fluensi, tapi seenggaknya mungkin 4 tahun fluensi ya. Ya udah lah ya, tapi emang ini ciri khas handphone. Oh, udah keinstall deh. Ciri khas handphone ini lah. Gue tuh kemarin tuh di komen ke Bang Geri kalau unboxing HP apa namanya terjangkau jangan marah-marah. Nggak marah-marah kok gitu ya. Ada fluensi 4 tahun. Saya baru baca. Udah lihat di sini untuk itel City 200 dia ada virtual gyro ya. Nggak nol ya. Tidak seperti Redmi kemarin, Redmi 15. Katanya gyro-nya nggak ketahuan. Tapi sebenarnya ada sebenarnya gitu ya. Tapi ini ada virtual gyro untuk map dan lain-lain. Dan dia eMMC ya. eMMC lagi. T7250. T7250 bagi yang nggak tahu ini lumayan oke di beberapa tahun belakangan gitu sebenarnya. Itu aja sih. Ada kalau ngomongin bloatware sudah pasti ada nih. Ini kayak Vita Mahjong, Hot Apps ya. Ini bisa ya ini belum update sini, gue harusnya nih layarnya gue ada yang salah sih, harusnya update dulu sih. Ini untuk hot apps-nya, hot games dan hot apps nih, bentar. Nih yang ini
Ada tulisan hot games. Hot gamesnya bisa di ini aja notifikasinya nih dimatiin nih, recommendation-nya matiin. Ah, udah hilang tuh. Tadi udah kelihatan ya. Jadi ngilangin hot gamesnya biar hilang. Ini Vita Mahjong kita lihat bisa di-uninstall. Bisa di-uninstall apa enggak? Bisa. Ultralink, apa ini Ultralink kita lihat? Ini eMMC sih, gila sih. Oh, Ultralink ini untuk telepon nggak pakai kuota, seinget gua. Tadi ada satu button gua lihat namanya AI ini ya, si itel ya. Oh, oke. itel AI ini ada apa aja? Tuh. Dia ada AI Note di sini untuk AI-nya dia. AI Note, lalu Solar Search, bisa lihat sendiri di sini. Dia belum ada Circle to Search sih sayang. Ada button dia. Nggak ada. Untuk Circle to Search-nya belum ada. Oke. Ini ya, kayak nggak normal ya. Kenapa ya? Jadi gitu ya. Yang nanya kenapa harus UFS atau eMMC. Install nih. Untuk install pun itu ada pengaruh dari storage. Artinya kalau pakai UFS itu harusnya lebih cepat untuk install karena read write kan, nulis sama baca kan. Kayak ini ketika eMMC ya seadanya aja gitu loh. Gila anjir. Jadi nge-read write itu dia. Wow ya, lama sekali ya. Gue coba buat kamera dulu. Lalu untuk video perekamannya Full HD 30. Sudah pasti ya. Loh, ada 2K ya. Getar-getar ya, sudah pasti itu. Lalu perhatiin juga 2K bisa di zoom juga. Di zoom. Nah, ini untuk Full HD. Ya. Bisa di zoom juga kalau 10. Oke. Bisa di zoom juga, ya. Nah ini sekalian ya untuk video depannya udah pasti muka gue nih ketembak sama ini cahaya ya. Oke, dan dia ada auto juga tuh, auto like gitu. Nah ini sekarang buat audionya di tempat yang sepi, kira-kira kayak gini, tapi getar juga sih. Oke. Untuk HP yang gue ekspektasikan harganya paling mahal itu 1,5 juta menurut gue. Ini untuk seri ini ya, RAM 4 ya. Ya tidak terlalu, ini sebenarnya nggak begitu durhaka karena ya 128 itu gitu. Kalau 464 mungkin durhaka. 4128 gue lagi memutuskan apakah ini adalah menjadi HP anak durhaka atau tidak karena lumayan lelet sih menurut gue gitu. Udah gitu aja. Penutupnya apa kira-kira? Goblok. Selalu lupa. Speaker anjir. Speaker mono udah itu aja. Dah itu aja. Penutup. Anybody sweetie.